Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kita ngomongin satu kata lagi. Sekarang kita bahas soal bully, ya. Kebanyakan orang mikir kalau bully itu adalah kalau kita kemudian ngejek, menyakiti, melukai, merendahkan orang lain, itu ngebully. Gua abis dibully sama dia, artinya gua abis diejek, direndahkan, diremehkan sama dia. Padahal arti sebenarnya bully itu bukan itu. Nah, di video ini kita akan bahas bully yang benar tuh seperti apa dan bedanya sama istilah-istilah lain. Supaya sekali lagi di program satu katanya channel Zain Permana ini kita bisa ngebedah apa itu satu konsep dengan benar. Yuk kita bahas soal bully. Nah, sebelum kita bahas bullying, kita bahas dulu apa yang bukan bully, ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kalau ada orang lain memang sengaja berniat untuk menyakiti, melukai pikiran, perasaan, pendapat orang lain, itu bukan bully namanya. Jadi kalau ada seseorang yang sengaja ingin menyakiti, melukai pikiran, perasaan, pendapatnya orang lain, jadi sengaja ingin menyakiti orang lain, itu namanya bukan bully, namanya agresi. Orangnya dalam ilmu psikologi disebut agresor. Orang yang memang sengaja berniat untuk melukai, menyakiti pikiran, perasaan, dan pendapatnya orang lain. Kalau saya ketemu seseorang, lalu saya memang saya sengaja memang ingin menyakiti dia, itu namanya agresor namanya. Dan perilakunya disebut agresi, bukan bully. Jadi kalau kita ngelihat ada dua orang saling menyakiti lewat kata-kata, saling menghina, mereka bukan orang yang saling bully. Mereka lagi melakukan agresi. Agresornya ada dua orang. Dan biasanya orang-orang seperti ini disebutnya namanya konflik, ya, dua orang yang sedang berkonflik. Itu yang bukan bully. Jadi agresi itu bukan bully. Jadi orang ya bisa aja melakukan agresi dan itu sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. Tapi tolong diingat itu bukan bully. Yang namanya bully yang kayak gimana? Nah, bully itu terjadi kalau ketika ada seseorang melakukan agresi. Nah, orang yang dikenai agresi ini tidak berdaya, tidak mampu untuk melawan atau membalas. Jadi ada orang yang kemudian melakukan agresi, orang yang jadi target agresi ini, dia tidak punya kuasa dan tidak berdaya untuk melawan. Itu baru namanya bully. Jadi apa beda agresi dengan bully? Bedanya adalah pada bullying, pada kasus bully, orang yang jadi target agresi tidak bisa melawan. Jadi kalau ada seseorang bilang ke temannya, atau ada si A, bilang ke B, "Hey nyet, mau kemana?" Itu kan sebuah hinaan, ya. Menyebut si B itu monyet. Dan B tidak bisa melawan, hanya ngedumel di dalam hati dan tersakiti, tidak mampu melakukan apa-apa. Itulah ciri dibully. Jadi salah satu ciri khas bully yang beda dari agresi adalah si target atau si korban agresi tidak punya kuasa, tidak mampu melawan, hanya bisa memendam. Nah, itulah yang menyebabkan bullying itu berbahaya. Karena apa? Orang yang dia terlukai, tersakiti, tidak mampu untuk punya perlawanan, tidak punya kuasa untuk melawan. Itulah sebabnya bully berbahaya. Jadi kalau teman-teman mau tahu literatur awal bully, ada tokoh namanya Olweus yang membahas bahwa agresi gampang. Ada orang yang agresi, kita mampu melawan, ya lawan aja. Jadi double agresi, agresornya ada dua dan akhirnya konflik. Tapi yang paling parah dari bullying adalah ketidakberdayaan orang yang dibully. Kenapa? Biasanya ada otoritas yang lebih, ketidakberdayaan. Jadi kata kunci bullying adalah kalau ada orang yang menyakiti orang lain, sengaja berniat menyakiti, agresi sama orang lain, tapi si korban ini nggak bisa ngelawan. Itulah yang gawat dan itu bullying sebenarnya. Begitu. Dan yang paling gawat lagi soal bullying itu bukan cuman soal ketidakberdayaannya, ya. Bukan soal ketidakberdayaannya seseorang aja, tapi yang paling gawat kemudian adalah seringkali orang yang jadi bystander. Bystander itu artinya orang yang kemudian nonton, yang menyaksikan, yang melihat adanya terjadinya pembulian, itu tuh nggak berbuat apa-apa, sama-sama tidak berdayanya.
Nah, makanya kalau teman-teman cek literatur dan penelitian-penelitian soal bullying, itu kebanyakan bukan cuman soal di korbannya aja, tapi juga bystander effect, yaitu orang-orang yang hanya jadi penyimak, hanya jadi saksi, tapi juga ternyata mereka tidak mampu melakukan apa-apa saking gawatnya dan bahayanya si bullying itu. Itulah video satu kata. Ya, sampai jumpa di video satu kata berikutnya. Silakan kasih masukan kalau kira-kira teman-teman punya ide, kira-kira saya harus ngomongin satu kata apa lagi ya yang dibahas. Atau barangkali teman-teman punya pertanyaan soal bully atau punya pengalaman dibully, boleh ya share di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Zen Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.